Shalom, selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita hadir pada pagi ini. Saya sungguh percaya inilah kehidupan, kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saya mengajak saudara-saudari di mana sahaja Anda berada pada saat ini, sama ada Anda bersama dengan smartphone, laptop ataupun TV, persiapkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya, amazing grace. Haleluya. Amazing grace, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kita sama-sama menyembah Dia. Katakan amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost,
Angkat suara kita, katakan amazing grace. Bapa, karena Engkau Bapa yang setia. Saat kami memuji Engkau ya Bapa, kami percaya Bapa Engkau bekerja dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Bapa untuk sentiasa rindu akan mencari wajah Engkau ya Bapa. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Baik, kita tinggal mendengar sekarang, katakan amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Come on, Jemaat, are you ready to memuji Tuhan? Louder than that. Anda sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau Anda sudah siap, here we go. Serukan nama Yesus, Ryan. One more time. Jemaat, sama-sama kita puji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Come on, music memuji Tuhan. Here we go. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Come on, church. Dan berkuasa. 3, 2, 1. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Luar biasa.
Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Music! Yesus kita, katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Yes Lord. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu, salib-Mu Tuhan, salib-Mu tebus hidupku, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Dan harapanku di dalam Yesus, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
percaya ku aman dalammu. Nyatakan harapanku di dalammu Tuhan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Katakan, hanya Yesus sahajalah harapan kita. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman dalammu. Come on, worship Him. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya Kau Tuhan, harapanku, harapanku, harapanku hanya padamu Yesus. Yes Lord. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya ku aman dalammu. Terima kasih Bapa. Harapan kami hanya padamu. Haleluya. Ku percaya bahwa Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, sebentar ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Bukalah mata kami, hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, setiap kami yang mendengar perasaan Bapa, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami.
setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi semua kita yang percaya katakan, amin. Salam saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Ahad yang indah dan mulia ini. Saya bersyukur karena kita masih dapat bersama-sama, dan saya bersyukur karena kesetiaan kita pada pagi ini. Dan kita akan mengambil perjamuan kudus pada minggu ini, dan mari persiapkan hati kita untuk mengambil roti dan air yang kita akan ambil bersama-sama. Dimanapun kita berada pada hari ini, saya percaya kita sudah mempersiapkan roti dan air, baik di keluarga kita masing-masing. Mari sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil roti dan air ini. Mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan dalam saat teduh kita, dalam persiapan kita. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga hingga ke-8. Sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir daripada semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Inilah inti kekristenan ini, bahwa Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit. Haleluya. Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat menyayangi kita. Walaupun kita pernah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan mengasihi kita. Bayangkan rancangan Tuhan yang pertama indah sekali, dan kemudian rancangannya yang seterusnya gagal karena manusia jatuh dalam dosa. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, walaupun saya dan saudara-saudari pernah jatuh dalam dosa. Dikatakan sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah cita kasih Allah itu buat dunia ini. Dunia yang pernah jatuh oleh kena dosa, tetapi kasihnya yang indah, yang luar biasa itu memberikan Yesus kepada saya dan saudara-saudari. Sehingga ketika Yesus datang, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit, dan saya dan saudara-saudari yang dengan mulut, dengan lidah kita, dengan segenap hati kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan diselamatkan. Firman Tuhan ini berkata, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, kasih Allah yang luar biasa. Kita mengambil perjamuan kudus pada hari ini, kita mengingatkan sekali lagi tentang kasih itu.
kasih Allah yang luar biasa besarnya, yang luar biasa dalamnya, dan yang luar biasa luasnya. Dan kita mengenangkan sekali lagi, seperti mana perintah Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia mati bagi kita. Ambillah ini, kita mengenangkan sekali lagi pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib, yang telah mati buat saya dan saudara-saudari. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami naikkan syukur kami Tuhan, karena sekali lagi kami dapat duduk di meja Allah. Kami dapat mengenangkan sekali lagi tentang cinta kasih Allah buat manusia yang telah berdosa. Dan sebagai bukti cinta kasih itu, Allah mengutuskan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia, mati di kayu salib, dikuburkan, dan setelah 3 hari bangkit, dan kemudian naik ke surga. Kami bersyukur Tuhan, karena di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada ketenangan, di dalam Yesus ada perlindungan. Dan terima kasih Tuhan, oleh karena sumber-sumber yang Kau berikan kepada kami, oleh karena janji-janji yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil roti dan air. Sebentar kita akan ambil bersama-sama dimanapun kita berada. Persiapkan roti yang sudah ada di depan kita. Bersama-sama dengan keluarga, saya mempersilakan kita mengambil bersama-sama. Roti melambangkan tubuh Yesus yang binasa buat saya dan saudara-saudari. Seperti perintah Yesus kepada murid-muridnya, supaya lakukanlah ini sebagai peringatan akan Yesus, akan dia, katanya sebelum dia dijatuhkan hukuman. Seperti mana juga Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima. Saudara-saudari, marilah kita mengangkatkan roti, apapun roti yang kita ambil pada hari ini, mari kita pegang bersama-sama. Paulus berkata, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari, marilah kita mengambil roti bersama-sama dengan pengucapan syukur kita, karena Yesus memberikan tubuhnya buat saya dan saudara-saudari. Kita ambil roti bersama-sama. Begitu juga dengan cawan yang ada di depan kita masing-masing. Mari kita mengangkatkannya bersama-sama sebelum kita mengambilnya. Paulus berkata, sesudah demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Air yang dalam gelas itu melambangkan darah Yesus yang tertumpah buat dosa-dosa kita. Haleluya. Mari kita ambil bersama-sama. Haleluya. Paulus terus selanjutnya mengucapkan, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami dapat bersekutu dengan keluarga kami masing-masing. Dalam rangka kami juga mengingatkan pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, penguburannya. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena Yesus yang sama akan datang kembali. Kiranya Tuhan, kami diteguhkan iman kami dikuatkan iman kami, dan kami akan tetap menjadi terang, menjadi garam buat Allah. Dimanapun kami berada, sementara kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dikala kami lemah, kuatkanlah kami. Dikala kami tidak berdaya, bangkitkan roh kami. Dikala kami cemas, dikala kami tertekan, dikala kami dalam keadaan yang berbahaya, Tuhanlah perlindungan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Sementara kita mempersiapkan diri kita, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi ini. Firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada kita pada hari ini yaitu dengan sebuah tema yang saya letak sebagai temanya adalah perlindungan ilahi. Perlindungan ilahi ataupun pertolongan Allah dalam hidup kita. Saudara-saudari, memang sekarang kita mengalami kebimbangan, kekhawatiran. Terlebih lagi kes-kes COVID yang semakin naik, yang semakin menjadi-jadi di negeri kita, di negara kita. Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan saya bawa hari ini akan membawa kita ketenangan. Oke, saya berdoa setelah kita membacakan firman Tuhan ini, mendengarkan firman Tuhan ini, saya berdoa agar firman Tuhan ini yang akan menjadi kekuatan buat kita. Tidak ada sumber lain yang boleh memberi kita damai. Hanya Tuhan, hanya Allah. Kita perlukan perlindungan Tuhan. Nah, saya katakan sekali lagi, perlindungan ilahi. Perlindungan ilahi. Mazmur 46 ayat 1 berkata begini, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita di tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Wah, luar biasa ayat ini. Dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Wah, ternyata di dalam kesesakan itu Allah itu melindungi kita. Allah itu menolong kita. Dilanjutkan, sebab itu kita tidak akan takut. Barangkali sekitar kita, mungkin jiran kita, didapati positif COVID. Tapi firman ini memberi kita kekuatan bahwa di dalam Tuhan terbukti ada pertolongan. Di dalam Tuhan terbukti ada perlindungan. Kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, saya berdoa agar kekhawatiran itu akan semakin hari semakin menghilang daripada kita.
Tetapi kita akan melihat di dalam firman Tuhan ada beberapa pribadi-pribadi yang dimana mereka dalam kebimbangan, dalam mereka cemas, ketika mereka diinjak-injak, ketika mereka dalam tekanan, Tuhan menolong mereka. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Okay? Musa, ketika dia membawa orang Israel keluar daripada Mesir, di belakangnya kumpulan tentara Mesir, tentara Firaun mengejar Musa dan umat Israel. Ketika dia menuju, ada sungai yang besar, ada laut terberau di depan. Bagaimana mau menyeberangi? Musa mulai bimbang, Musa mulai khawatir. Dan Tuhan berkata kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahinya airnya. Belahlah airnya. Tuhan berkata kepada Musa, di saat dia bimbang, di saat dia cemas, di saat dia tidak punya jawaban, apa yang harus mereka buat? Lautan yang besar, yang luas di depan, tentara sedang mengepung. Tuhan berkata, angkatlah tongkatmu. Angkat tongkat itu bicara tentang memandang, mengangkat sesuatu, mengangkat beban kita, mengangkat kecemasan kita kepada Tuhan. Dan ulurkanlah tanganmu, katanya, ke atas laut. Ya, saudara-saudari, jika kita bimbang pada hari ini, jika kita cemas hari ini, jika ada kekhawatiran dalam hati kita hari ini, angkatlah tongkatmu, angkatlah cemas kita, angkatlah beban kita, angkatlah kekhawatiran kita, angkatlah kesedihan kita kepada Tuhan, dan ulurkanlah tanganmu kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, saya tidak berdaya. Tuhan, saya hanya manusia biasa, terbatas. Dikatakan Tuhan menolong Musa, maka terbelahlah laut terberau itu, dan umat Israel menyeberanginya. Haleluya, haleluya. Perlindungan ilahi terjadi ke atas Musa, ke atas umat Israel. Ya, terbukti saudara-saudari dalam firman Tuhan, ketika ditekan, ketika cemas, ketika stres, ketika bimbang, Tuhan menolong orang-orangnya. Haleluya. Daud, kita melihat Daud, ketika Daud dalam kesesakan juga Tuhan menolong dia. Tuhan menolong Daud. Dikatakan dalam ayat 1 Samuel pasal 30 ayat 8, ketika Daud di Ziklag, saat itu dia dikejar oleh Raja Saul, hendak membunuh dia. Daud lari berserta pengikutnya. Bahkan Daud dan pengikutnya meninggalkan anak-anak mereka, istri mereka oleh karena ketakutan, oleh karena mereka mau menyelamatkan diri daripada Saul, seorang raja yang ingin membunuh dia. Pada waktu mereka kembali ke Ziklag, apa yang terjadi saudara-saudari? Ternyata orang Amalek datang dan menghancurkan kota itu, dan bahkan orang Amalek menangkap seluruh istri dan anak-anak mereka. Anak istri Daud dan seluruh pengikutnya ditangkap. Daud tertekan, Daud bimbang, Daud punya jalannya buntu, tak tahu kemana apa yang dia harus buat. Nah, tahukah kita, waktu Daud tertekan, waktu Daud cemas, tetapi Daud menguatkan keimannya ataupun kepercayaannya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Daud mengambil baju efod dan berseru berteriak menanyakan Tuhan. 1 Samuel ayat 30 bab 30 ayat yang ke-8 berkata, Daud berkata begini, haruskah aku mengejar gerombolan itu, kata Daud. Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan menjawab Daud, kejarlah. Ini perkataan Tuhan. Kejarlah, kau akan dapat susul dan melepaskan seluruh tawanan.
pendekkan cerita, Daud dan pengikut-pengikutnya mengejar orang Amalek itu dan kemudian menghabisi mereka dan menyelamatkan tawanan-tawanan mereka serta anak-anak dan istri-istri mereka. Luar biasa pertolongan Tuhan ke atas Musa dan umat Israel, ke atas Daud dan pengikut-pengikutnya. Saudara-saudari, ini bukti yang nyata Tuhan menolong orang-orangnya. Tuhan menolong orang yang percaya kepadanya. Tuhan menolong orang yang mengharapkan Dia. Haleluya. Dan yang terakhir, Daniel ditolong Tuhan. Ini cerita sekolah minggu. Daniel di dalam gua singa. Okay? Di mana singa itu sudah lama tidak makan, tetapi Daniel dilindungi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Orang yang berada dalam lindungan Tuhan. Okay? Bukan berarti tidak boleh disentuh masalah seperti Musa, seperti Daud, seperti Daniel. Hamba Tuhan pun pernah dapat disentuh oleh masalah. Okay? Tapi firman Tuhan ini berkata kepada kita, bukti pertolongan Tuhan. Barangkali mungkin pertolongan Tuhan itu lambat menyusul, tetapi yang pasti Tuhan akan menolong. Oh haleluya, Allah menolong kita. Oleh itu saudara-saudari, janganlah bimbang, janganlah khawatir. Mungkin sekitar kita orang-orang mulai khawatir. Kawasan kita sudah bertukar menjadi warna merah, warna kuning. Okay. Anak-anak kita tidak dibenarkan ke sekolah lagi. Saudara-saudari, firman Tuhan ini berkata, ada terbukti pertolongan Tuhan ke atas orang yang berharap kepadanya. Okay. Haleluya. Perlindungan Tuhan. Saya berdoa untuk jemaat BM Central City agar perlindungan Tuhan akan terus menyertai kita. Dalam apapun kita buat, dalam pekerjaan kita, keluar masuk kita dari rumah, bela pertolongan Tuhan itu sentiasa bersama-sama dengan kita. Oh haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan melindungi jemaat BM Central City agar mereka tenang, aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi siapakah yang akan dilindungi Tuhan? Persoalan dia, siapakah yang akan dilindungi oleh Tuhan? Ada tanda seru di situ, siapakah yang akan dilindungi Tuhan? Sudah tentu orang percaya. Tetapi kita akan melihat sekali lagi, siapakah orang yang akan dilindungi Tuhan? Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat 16. Kalau kita membaca Mazmur ini ditulis oleh Musa. Kita membaca tentang Musa sebentar tadi. Musa ketika dia dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, banyak cabaran, tentangan yang dia hadapi. Jadi Musa lah yang menulis Mazmur 91 ini. Karena dari pengalamannya, bagaimana umat Israel ditawan oleh Mesir. Dan kemudian dia melihat bagaimana dia minta kebenaran daripada Firaun untuk membebaskan mereka. Dan bagaimana Tuhan melawat Mesir dengan tulah-tulah. Dan Musa melihat bagaimana perjalanan di padang gurun ketika dia membawa umat-umat Israel keluar. Dia menuliskan Mazmur ini karena dia melihat Tuhan menolong dia dan umat-umat Israel dalam perjalanan mereka menuju ke Kanaan. Lalu siapakah yang ditolong Tuhan? Okay. Saudara-saudari, kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup melindungi kita, yang dapat melindungi kita. Nah, yang pertama di situ dikatakan orang yang dilindungi Tuhan adalah orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Luar biasa ini. Orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Artinya dia melekat, tempel seperti gam. Dia mau kepada Tuhan saja. Dia tidak mau yang lain. Dia tidak terikat dengan yang lain, tapi terikat
dengan Tuhan saja. Ayat 14, Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkan dia, ataupun melindungi dia, ataupun membebaskan dia. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Wow, luar biasa. Orang yang akan mendapat perlindungan Tuhan adalah orang yang sentiasa melekat, mau melekat dengan Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jangan terikat ataupun melekat pada hal-hal dunia ini. Karena dunia ini hanya sementara. Melekatlah pada Tuhan. Bila keinginan kita itu hanya pada Tuhan sahaja. Barangkali kesibukan itu membuat kita melekat pada dunia, sehingga kita tidak ada masa dengan Tuhan. Balik di tempat kerja, ada lagi kerja di rumah, buat ini, buat itu, sehingga tidak ada masa dengan Tuhan. Mulai hari ini saudara, mari kita memiliki hati yang mau melekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Mazmur 63 ayat 8 dikatakan, jiwaku melekat kepadamu dan tanganmu menopang aku. Wow, ketika hati kita, jiwa kita, hidup kita melekat dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan, tangan Tuhan yang akan menopang kita. Tangan Tuhan yang akan menopang kita. Haleluya. Sebagai orang percaya dengan Kristus Yesus, janganlah sampai hidup kita di dunia ini terpikat, melekat, terikat dengan hal-hal dunia yang akan menjauhkan kita daripada kasih Allah, yang akan menjauhkan hati kita daripada Tuhan. Orang yang ditolong Tuhan, orang yang dilindungi Tuhan adalah orang yang memiliki hatinya melekat pada Tuhan. Saya berdoa agar jemaat GBM Central City memiliki hati yang melekat dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, orang yang akan dilindungi Tuhan adalah orang yang mengenal namanya. Nama Tuhan, nama yang berkuasa, kota benteng. Ayat yang 14 dikatakan, Mazmur 19 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat padaku. Ayat yang ke B di situ, 14b ataupun C. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Dia mengenal namaku seperti seorang anak. Okay? Seperti seorang anak yang mendengar banyak-banyak suara di tengah malam. Ada orang memanggil namanya. Okay? Orang mencari-cari, anak ini hilang di hutan. Dan banyak orang yang berseru-seru. Tetapi seorang anak yang mengenal suara bapaknya akan berkata, Bapak, ini saya. Bapak, ini saya. Mengenal suara bapaknya. Nama Tuhan, nama yang berkuasa. Nama Tuhan, nama yang membebaskan kita. Nama Yesus, nama yang luar biasa. Haleluya. Filipi pasal 2 ayat 8 hingga 11. Ini sebuah nyanyian. Filipi pasal 2 ayat 8 hingga 11. Dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ini Yesus, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya ulang sekali lagi, nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk segala lutut segala yang ada di atas dan di langit dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama Yesus yang berkuasa. Kita kenal nama Yesus. Apakah kita hanya kenal nama Yesus, tapi tidak mengenal kuasa namanya? Pernah ketika saya masih muda, saudara-saudari, ketika saya tidur,
Saya dihampap. Seperti saya dihampap. Seperti itu dalam mimpi. Saya dihampap oleh satu benda yang besar, sehingga saya tidak dapat bernafas. Saya baru sadar, ini mimpi atau tidak. Saya coba keluar, saya coba tarik diri saya untuk keluar daripada beban berat tersebut. Tidak juga menjadi. Lalu saya teringat, ini kesaksian benar. Lalu saya teringat nama Yesus. Lalu saya ucap, berkali-kali saya ucap. Nah, saya tidak tahu apakah itu saya sedang bermimpi ataupun separuh sadar ataupun bagaimana. Saya serukan nama Yesus, dalam nama Yesus. Masih kecil karena ketika tubuh kita dihempap, dihempap, maka suara kita tidak keluar. Teriak, kemudian teriak nama itu. Teriak nama itu, dan kemudian berkali-kali saya teriakkan nama itu. Akhirnya beban berat itu terlepas daripada saya. Wow, luar biasa. Ini kesaksian saya secara pribadi, bahwa nama itu punya kuasa. Nama Yesus itu punya kuasa, mampu membebaskan kita. Ketika kita khawatir pada hari ini, ketika kita bimbang untuk keluar, oleh karena zone kita zone merah ataupun zone kuning, ingat, nama itu berkuasa. Nama Yesus itu berkuasa yang dapat melindungi kita. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, siapakah orang yang akan ditolong Tuhan, yang akan dilindungi Tuhan? Selain daripada orang yang melekat pada Tuhan, selain daripada orang yang mengenal namanya itu, orang yang akan ditolong Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan sama-sama, orang yang percaya kepada Tuhan ataupun yang mempercayai Tuhan. Setengah orang dia tahu ada Tuhan, tapi dia tidak mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tahu Tuhan ada, tetapi tidak mempercayai kuasanya. Okay. Mazmur 9 ayat 2 dikatakan, akan berkata kepada Tuhan. Nah, akan berkata kepada Tuhan. Daud berkata, akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Tidak hanya kita melekat, tidak hanya kita mengenal namanya, kita mempercayai Tuhan. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, percaya Tuhan. Trust the Lord. Percaya Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang trust kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Bayangkan Tuhan itu baik pada orang yang percaya namanya. Ketika kita mempercayai namanya, maka Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan baik sama kita. Luar biasa ayat ini. Saudara-saudari, orang yang berlindung, orang yang dilindungi Tuhan adalah orang yang percaya Tuhan, orang yang mempercayai Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita, dimanapun kita pada hari ini, percayalah Tuhan, percayalah kuasanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya mau berdoa untuk jemaat BM Central City pada pagi ini. Dimanapun kita berada, mari kita terima berkat pada Tuhan kita. Oh haleluya, firman-Mu sungguh indah Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan, kami akan mengalami perlindungan, pertolongan Tuhan. Kami angkatkan persoalan kami Tuhan. Kami angkatkan kecemasan kami Tuhan. Kami angkatkan kekhawatiran kami. Kami angkatkan kebimbangan kami kepadamu. Seperti mana Musa mengangkatkan kecemasannya ketika dia dikejar-kejar oleh Firaun dan tenteranya. Ketika Musa tidak punya jalan, dia angkatkan tongkatnya, berseru-seru memanggil namanya, dan Tuhan menolong. Inilah kerinduan kami. Dikala situasi sekeliling kami Tuhan yang mencemaskan kami, yang membimbangkan kami,
Kami angkatkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang hadir, melindungi dan menolong kami. Baik jemaat dimanapun berada, percayalah Tuhan, melekatlah pada Tuhan. Percayalah akan namanya yang berkuasa. Ketika Anda dalam kesesakan, ketika Anda dalam pergumulan, ketika Anda dalam kecemasan, panggillah nama itu. Panggillah nama Tuhan. Dan nama yang berkuasa yang akan membebaskan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi ini. Dan terima kasih Tuhan buat perjamuan yang kami ambil. Kiranya Tuhan kami dikuatkan, diteguhkan iman kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Karena ketika kami percaya, kami dilindungi, kami dijaga dan dipelihara Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalam. Shalom, selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Terima kasih karena sehingga pada saat ini Anda masih setia mendengar firman Tuhan, setia memuji dan menyembah Tuhan. Saya berdoa dan saya sangat percaya saat kita mendengar firman Tuhan, ada kuasa dalam firman-Nya. Dan firman, saat kita taat akan firman Tuhan, pasti ada pengharapan, pasti ada penghiburan, pasti akan ada sukacita. Dan setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan, maka kitalah pelaku firman-Nya. Terima kasih atas firman yang telah kita dengar sebentar tadi. Dan saya sangat percaya di mana saja Anda berada pada saat ini, tetap setia dalam Tuhan, tetap merenung firman Tuhan siang dan malam. Persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik dalam bentuk persembahan dan persepuluhan. Di mana saja Anda berada pada saat ini, jika Anda bersama dengan istri ataupun suami atau anak-anak, berdoa dengan Tuhan, supaya Anda akan merasa sukacita saat Anda memberi untuk Tuhan. Mungkin sukar, karena kebiasaannya kita akan ke gereja dan memberi. Tapi pada saat ini kita akan memberi dalam bentuk melalui online. Tapi jangan khawatir, memberi dengan penuh sukacita, pasti Anda diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa, karena firman-Mu sungguh nyata, firman-Mu sungguh benar. Kami telah mendengar firman-Mu ya Bapa, kami tidak mau mengambil firman ini sebagai tidak serius, tetapi kami akan mengambil firman ini dan mempraktikkan dalam hidup kami dengan serius Bapa. Karena kami percaya Tuhan dalam firman-Mu ada rahasia kerajaan Engkau. Kami ingin merasai kerajaan itu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami telah mendengar dan kami percaya Tuhan Engkau akan membentuk identiti kami dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami akan memberi yang terbaik. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi. Terima kasih untuk hati-hati yang murah hati memberi ya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Kau berkati setiap akan memberi ya Tuhan lewat dalam kesehatan keluarga mereka, perniagaan mereka, kekeluargaan mereka, pendidikan anak mereka ya Tuhan. Engkau berkati dengan berkat-Nya melimpah. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang tidak sempat memberi ya Tuhan, mereka juga akan memberi ya Tuhan suatu hari nanti. Karena kami percaya Tuhan, mereka juga untuk turut serta dalam menerima berkat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang Tuhan yang sangat setia mengajar kami arti kesetiaan, ajari kami Bapa untuk setia dalam segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang percaya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Haleluya. Di dalamku, kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat sekalian yang tetap setia bersama-sama dengan kita baik di ibadah Ahad, setiap hari Ahad dan juga di ibadah Mezbah Doa setiap hari Rabu.
Jadi buat sementara ini kita akan terus beribadah bersama-sama di hari Ahad dan juga di hari Rabu. Dan berterima kasih oleh karena kita yang setia, dan kiranya Tuhan terus memberkati Anda dan seisi keluarga Anda. Okay, berdoalah agar sepanjang tempo PKPP ini Anda juga akan mengalami berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Okay, tetap berharap pada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Saya akan berdoa dan marilah sambut berkat kepada Tuhan kita. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena pelindungan Tuhan yang sentiasa ada dalam hidup kami. Ada dalam keluarga kami, ada dalam pribadi kami, ada dalam gereja BM Central City. Kami terus berdoa Tuhan agar kami akan terus percaya kepada Engkau, akan terus berharap kepada Engkau dan terus melekat pada Engkau. Sementara Tuhan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, mengerjakan tugas-tugas kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati jemaat ini Tuhan. Tuhan aku mohon berkat dan pertolongan-Mu Tuhan melimpah-limpah atas mereka. Yang bertugas, mari berikan kecekapan. Sehingga ketika mereka bertugas untuk Tuhan. Dan dalam keluarga mereka masing-masing Tuhan, curahkan kebahagiaan ke atas suami istri, ke atas anak-anak, ke atas cucu-cucu mereka. Dan aku berdoa Tuhan, mohon kemurahan Tuhan turun ke atas BM Central City. Berkat-berkat ilahi dicurahkan, baik jemaat-jemaat yang setia Tuhan, dalam mempersembahkan diri mereka, dalam memberikan persembahan-persembahan mereka, dalam kesetiaan mereka Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu mengatakan bahwa ketika kami setia, Tuhan juga akan setia. Tuhan akan memberkati kami. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terus berdoa Tuhan, mohon pelindungan Tuhan ke atas setiap jemaat BM Central City. Kiranya Tuhan Engkau menjauhkan COVID-19 ini Tuhan, coronavirus ini Tuhan daripada kami. Agar dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami keluar dari rumah kami dilindungi, kami dijaga Tuhan. Dalam segala tugas-tugas kami Tuhan, kami juga akan mengalami pelindungan ilahi. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita sambut berkat daripada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.